Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah Shopee PayLater dan juga S-Pinjam. Sekali lagi saya ingatkan, buat teman-teman semua nggak usah takut kalau sekarang posisinya telat bayar, lagi nggak bisa bayar, atau biasa disebut galbe, gagal bayar di aplikasi PayLater, S-PayLater, dan juga S-Pinjam. Oke, sebelum memulai video ini yuk kita berdoa bersama-sama. Barangkali siapa tahu ya teman-teman semuanya banyak yang lagi galbe atau telat bayar di SPayLater, biar bisa tetap tenang, biar bisa tetap menjalani semuanya dengan baik, biar bisa tetap terbebas dari hutang SPayLater dan S-Pinjamnya. Amin, amin ya robbal alamin. Yuk semangat semuanya, ya Allah, semoga teman-teman semua yang sekarang yang sedang bermasalah di pinjol, baik yang nonton video ini ataupun yang tidak, yang sekarang sedang kesulitan, semoga berikan kemudahan, semoga diberikan kelancaran dan diberikan ketabahan untuk menghadapi segala permasalahannya. Dan semoga rezekinya segera dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, buat teman-teman sekalian, ketika kita ngomongin soal SPayLater dan S-Pinjam, saya yakin banyak banget yang sedang pasti bermasalah di bukan kedua ya, ini satu aplikasi ya, di PayLater dan S-Pinjamnya. PayLaternya ya untuk PayLater, sedangkan S-Pinjamnya ya untuk pinjolnya, katakanlah seperti itu. Tapi sekali lagi buat teman-teman ya, mungkin yang nonton video ini kalian menjadi salah satu korbannya yang ya diberikan iming-iming kemudahan, terus kemudian sekarang bunganya gede dan dipersulit sekali untuk pelunasannya. Ya semoga teman-teman bisa segera mengatasinya. Jadi gini, kenapa saya bilang galbe di SPayLater dan S-Pinjam itu aman? Karena ya mereka pinjol legal. Mereka tetap masih mematuhi peraturan aturan dari OJK. Kita semua tahu OJK sudah mengatur nasabah yang tidak bisa membayar hutang pinjaman online pastinya ya akan mendapatkan sanksi. Sanksi-sanksinya juga jelas, yaitu slik OJK. Tidak ada sanksi apapun seperti di penjara, tidak ada sanksi apapun seperti dibekukan kayak KTP-nya, BPJS-nya, itu nggak ada. Tidak ada sanksi apapun yang akan menghambat si galbe, orang yang galbe ini sulit dapat pekerjaan. Itu nggak ada teman-teman ya. Jadi tidak ada resiko yang berat apapun sebenarnya. Tinggal teman-teman harus tahu dan harus yakin dengan apa yang teman-teman pahami. Ya, oke. Ngomong-ngomong soal aman dan tidak aman, ngomong-ngomong soal DC lapangan, saya tahu bahwa DC lapangan ini menjadi momok hal yang paling menakutkan buat teman-teman semua. Tapi saya yakinkan kepada kalian, SPayLater dan S-Pinjam itu masih belum banyak-banyak banget kok. Masih ya paling di sekitaran Jabodetabek aja. Bahkan yang di pinggir-pinggir seperti kota Tangerang, Bekasi, banyak banget yang utangnya nominalnya besar, tapi masih belum ditangin juga. Dan seandainya kalian ditetengin pun, nggak perlu takut. Ya, nggak perlu takut. Intinya adalah bagaimana teman-teman bisa mengontrol mental kalian untuk tetap optimis, tetap positif, dan tetap memprioritaskan apa yang harus kalian prioritaskan. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kalian semua tentu pasti mempunyai prioritas masing-masing kan? Pasti masih punya kebutuhan yang harus kalian tercukupi setiap harinya. Benar nggak? Biaya sekolah, biaya kontrakan, terus biaya makan, dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu kebutuhan primer yang harus kalian jagain dulu. Karena kalau ini terganggu, saya yakin semuanya juga pasti akan terganggu. Ya, mulai dari sekolah anak nggak bisa bayar, kasihan anaknya, kasihan lain sebagainya. Ini resikonya akan melebar nantinya. Kalau kalian gagal bayar pinjol, gagal bayar SPayLater dan S-Pinjam, resikonya apa sih? Ya slik OJK, teror-teroran, telepon nggak berhenti, terukur resikonya ya. Kalau kalian nggak membela-belain bayar PayLaternya, bayar Shopee PayLater, S-Pinjamnya, terus teman-teman mengorbankan kebutuhan primer kalian, saya yakin kok ujung-ujungnya teman-teman pasti akan ngeminjol lagi, pasti akan gali lubang tutup lubang untuk menutupi semua itu ya. Ujung-ujungnya akan jadi makin ribet dan akan jadi makin panjang. Oleh karena itu, kalau memang tidak ada uangnya, udah mepet mentok sana sini nggak ada solusinya, galbe aja dulu. Ya, galbe aja dulu, nanti kalau ada rezeki baru kalian bayar. Bang, dendanya bagaimana? Ya, denda dan lain sebagainya itu resiko teman-teman, itu resiko. Tapi sebenarnya ini bisa diperjuangkan untuk penghapusan denda, diskon denda, diskon bunga, dan lain sebagainya. Itu ada peluang untuk ke sana. Cuman memang susah, cuman memang penuh perjuangan dan juga negosiasi yang tinggi. Kalau saya boleh saran, sebenarnya perjuangkan aja dulu untuk masalah bayar pokoknya aja dulu. Ya, mau dikata apapun perjuangkan itu dulu.
Ya, tapi ini khusus untuk teman-teman yang nggak ngerti ya, kapan baru bisa bayarnya. Tapi kalau buat teman-teman yang, Bang, bulan depan saya pasti bisa bayar, ya udah nggak ada masalah. Kalian tinggal tahan-tahanin aja dulu segala omelan, cacian, dan DC bakal datang itu nggak mungkin datang sih. Jadi menurut saya untuk orang yang, Bang, gajian bulan depan saya bisa beresin semuanya, ini nggak ada masalah. Tapi buat yang nggak tahu kapan bisa bayarnya, ini yang akan pengen saya konsenin di situ gitu loh. Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi panik, lagi gelisah, takut nggak jelas. Nah itu saya pengen menyasar ke kalian, ngefokus ke kalian dulu. Karena apa? Karena ini memang tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk mengendalikan pikiran kita itu sangat sulit. Kecuali ya memang orang-orang yang sudah bisa bersikap cuek dan bodoh amat. Nah itu keren sih buat kalian semua. Buat yang masih baru dan masih was-was resikonya apa gini-gini, saya sarankan cuma satu buat kalian semua. Perbanyak ibadah, kembali sama Allah SWT, curhat sama Allah, minta tolong sama Allah, dirajinin sholatnya, dirajinin sedekahnya, dirajinin sholat-sholat sunnahnya. Kalau perlu selama 40 hari full, teman-teman harus sholat tahajud, paksakan. Bolong-bolong gimana bang? Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Ya, sholat qobliyah subuh jangan ditinggalkan. Habis sholat subuh kalau bisa baca surat Al-Waqiah. Nanti sekitar jam 8, jam 10 usahakan untuk sholat duha. Ya 4 rakaat aja, nggak usah banyak-banyak dulu. Nanti kalau udah terbiasa tambahin. Insya Allah saya yakin seyakin-yakinnya, karena saya pun sendiri sudah merasakannya, hidup kalian pasti akan jauh lebih berubah dan bisa lebih tenang. Percaya atau tidak, saya sangat-sangat meyakini hal ini. Dan saya sudah termasuk bukti nyata, bukti hidup, sudah mendapatkan berbagai macam keajaiban-keajaiban ketika saya melakukan rutin semua itu. Ya, tetap semangat. Insya Allah semuanya pasti akan lancar. Buat teman-teman yang non-muslim, saya yakin pasti ada amalan dan ibadah juga buat kalian. Ya, kalau kalian nggak ngerti, coba ditanyakan ke mungkin yang lebih ahli agama. Saya yakin pasti ada jalan. Ketika kita sebenarnya bukan masalah doanya ya. Ketika kita berserah diri, ketika kita yakin sama Tuhan kita, itu pasti ya energi kita pasti akan jauh lebih positif. Di saat energi kita lebih positif, itu akan banyak rezeki-rezeki yang positif yang akan mendatangi kalian. Ya, semoga kalian bisa mencerna apa yang saya maksud. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Harapan saya, yuk kita kembali sama Allah. Kita pasrahkan, selanjutnya saya yakin masalah hutang kayak gini akan segera beres dengan sendirinya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.